Sekali selama berkuasa dan bahkan dikenal sebagai penakluk dunia. Kali ini adalah peristiwa yang meluluhlantakkan kebesarannya sebagai seorang kaisar. Betapa tidak, utusannya yang dikirim ke negeri jauh di Jawa Dwipa pulang dengan membawa pesan yang ditulis lewat cara yang paling menyakitkan. Terpotong telinganya dan di dahinya dicap lambang kebesaran Singosari dengan gambar besi yang panas. Kubilai Khan merasa direndahkan dan dipandang sebelah mata oleh seorang raja di Jawa Dwipa, Sang Mahaprabu Kertanegara dari Singasari. Dan dari laporan utusan yang bernama Mensi, maka Kaisar Mongol itu segera mempersiapkan tindakan untuk menghukum Raja Singasari. Karena hanya dengan jalan seperti itu, maka kewibawaannya sebagai Kaisar Agung dapat terangkat kembali. Tak mau gegabah, Kubilai Khan segera mengumpulkan pasukan pilihan dari Fujian, Jiangxi, dan Huaguang. Pasukan-pasukan itu diperkirakan berjumlah 30.000 dengan armada kapal laut mencapai 1.000 buah. Sedang jenderal yang diperintahkan memimpin adalah Sipi Igemese yang berpengalaman berlayar ke Asia Raya, dan juga Jenderal Gao Xing. Kalian bertiga mewakili seluruh rakyat Mongol untuk datang ke Jawa Dwipa dan menghukum Raja Singasari Kertanegara. Segala sesuatu telah dipersiapkan dengan baik. Senjata, mesiu, dan bahan makanan cukup untuk 1 tahun. Kuda, juga perahu-perahu kecil yang dapat bergerak cepat juga sudah disertakan. Misi kali ini tidak boleh ada kata gagal. Demikian pesan yang disampaikan Kubilai Khan kepada para pemimpin pasukan sebelum mereka dilepas. Dan pada akhirnya perjalanan untuk menghukum Raja Singasari itu pun dilaksanakan tahun 1292. Sejumlah tidak kurang dari 1.000 kapal mengangkut 30.000 pasukan berangkat menuju ke Jawa Dwipa. Sementara yang terjadi di Singosari, Prabu Kertanegara memerintah Raden Wijaya untuk memadamkan pemberontakan di desa Mameling. Wijaya, pergilah ke Mameling, tumpas semua pemberontakan di sana. Raden Wijaya melaksanakan perintah Sang Prabu Kertanegara dengan baik. Ia berangkat bersama Ki Lembusora ke desa Mameling. Segelar pasukan ia bawa, dan saat sambil berjalan di punggung kuda, Lembusora dan Raden Wijaya terlihat berbincang. Raden Mas Wijaya, apakah Raden tak merasakan sesuatu yang sedang bergejolak di Singosari? Apa itu Paman Sora? Beberapa bulan ini kita belum pernah berhenti dan diam sejenak di pusat istana, Raden. Apakah ini aneh menurut Paman Lembusora?
bukan masalah kita diam di kota raja, Raden, tapi dalam setiap keluar dari kota raja, alasannya hanya satu, yaitu memadamkan pemberontakan. Lalu harus bagaimana, Paman? Pemberontakan ini memang sebuah kenyataan. Iya, Raden, pemberontak-pemberontak itu mau tak mau harus kita tumpas. Dan karena itu Istana Singosari jarang ditunggu oleh prajurit dan Punggawa Linuwih. Saya khawatir, Raden, keadaan ini memang dibuat oleh pihak tertentu. Dan nanti bila istana telah benar-benar kosong oleh para senopati, maka siapapun akan dengan mudah membedah Istana Singosari, Raden. Raden Wijaya tertunduk. Dalam hati ia juga membenarkan kekhawatiran Lembu Sora. Lalu ia pun berkata, semoga tidak terjadi seperti itu, Paman. Nanti setelah kita pulang, kita akan bicarakan kekhawatiran kita ini pada Ramanda Prabu Kertanegara. Lembu Sora diam, matanya tajam menatap di kejauhan. Ada sebuah desa tampak sepi, tampak biasa, tak ada tanda prajurit yang bersiaga. Desa itu bernama Mameling, desa yang tampak damai. Lalu dari mana ada keterangan yang mengatakan bahwa Mameling memberontak? Lembu Sora berpikir tentang hal yang terburuk. Ini adalah perangkap, satu strategi sedang dimainkan, mengosongkan pusat istana dari penjagaan prajurit. Berpikir begitu, Lembu Sora hampir mengajak Raden Wijaya untuk kembali ke istana. Namun mendadak dari celah pohon sepanjang jalan yang dilewati prajurit terdengar suara gemuruh. Serang! Entah dari mana mereka muncul. Tiba-tiba prajurit Singosari terkepung. Tak ada waktu lagi untuk berpikir. Sekarang saatnya adalah bertindak. Raden Wijaya dan Lembu Sora segera memerintah prajuritnya untuk bertahan dengan menyerang balik mereka. Jangan hanya bertahan, serang balik mereka. Dan ternyata saat prajurit Mameling diserang balik, pemimpin mereka berteriak, semua prajurit Mameling mundur dan lari. Lembu Sora merasa heran dengan apa-apa itu. Ada prajurit dalam pertempuran menggunakan cara tak semestinya. Raden Wijaya gemas dengan perilaku pertempuran yang ada. Maka dengan sangat marah ia seru prajuritnya untuk mengejar. Kejar dan tangkap semua prajurit Mameling itu. Lalu terjadilah kejar mengejar antara prajurit Singasari dan prajurit pemberontak Mameling. Bila diukur dalam pandangan perang, maka prajurit Mameling yang lari dan dikejar adalah mereka yang kalah. Namun tidak demikian dengan kali ini. Saat prajurit Singasari diam tak mengejar, maka prajurit Mameling itu datang dan terus menyerang. Tapi saat mereka dihadapi dengan perlawanan, mereka berlari menyebar. Lembu Sora sempat dibuat marah menghadapi keadaan ini. Sungguh suatu pertempuran yang akan butuh waktu lama bila tidak segera dihentikan. Maka ia lalu berteriak kepada Raden Wijaya, bawa pulang sebagian prajurit kita, Raden. Sisanya di sini untuk bermain-main. Raden Wijaya faham
dengan maksud Ki Lembusora. Ia kemudian dengan separuh prajuritnya berjalan menuju arah Kutaraja. Sedang prajurit sisa bersama Lembusora hanya berdiam diri menunggu prajurit lawan menyerang. Sedangkan prajurit yang tersisa bersama Lembusora hanya berdiam diri menunggu prajurit lawan untuk menyerang. Cara menunggu ini berhasil. Tak lama prajurit Mameling itu datang dari segala arah dan kemudian menyerang Lembusora dan prajuritnya. Ketika pertempuran berlangsung sengit, tiba-tiba Raden Wijaya dan prajuritnya kembali. Tetapi mereka tak langsung membaur dalam pertempuran. Mereka hanya memutari arena dan menjaga supaya lawan tak akan berlari. Cara ini betul-betul ampuh. Tak berselang lama, prajurit Mameling yang memang kebanyakan adalah orang kampung lalu menyerah total, dan Mameling sepenuhnya telah dikuasai prajurit Singasari. Tetapi yang terjadi di Mameling dan desa-desa lain ternyata hanya sebuah siasat perang dari sebuah serbuan besar prajurit Kediri. Saat prajurit Singasari disibukkan dengan pemberontakan kecil di banyak desa, pasukan Kediri dipimpin Patih Kebo Mundaran berhasil mengoyak dan mencapik-capik pusat Kutaraja Singasari. Dalam serangan yang melibatkan puluhan ribu prajurit Kediri itu, Raja Singasari Sri Kertanegara tewas, dan Singasari pun dikuasai oleh Prabu Jayakatwang dari Kediri. Banyak senopati Singosari yang tak tahu bahwa kerajaannya telah hancur, karena memang mereka sedang ditugaskan oleh Kertanegara untuk melakukan perluasan daerah kekuasaan. Kebu Anabrang dan banyak kapuk sedang melakukan ekspansi Pamalayu, sementara Arya Wiraraja dipindah ke Madura karena tak sefaham dengan cara-cara sang Prabu dalam memperluas jajahan. Raden Wijaya dan Lembusora yang merasa telah memenangkan pertempuran di Mameling segera pulang ke Kutaraja. Tetapi alangkah terkejutnya mereka saat melihat gerbang istana Singasari telah roboh dan prajurit-prajurit Kediri telah memenuhi Kutaraja. Lembusora yang berpikir dengan nalar jernih segera mengetahui bahwa Singasari telah runtuh, mengajak Raden Wijaya untuk menyingkir dari sekitar Kutaraja. Namun Raden Wijaya yang sesaat dipenuhi amarah luar biasa tak bisa dikendalikan. Ia dengan prajuritnya menerobos masuk ke dalam istana. Akibatnya prajurit Singasari dibuat bulan-bulanan dalam kepungan prajurit Kediri. Dan terdengarlah suara Kebo Mundaran berseru kepada Raden Wijaya, "Menyerahlah Raden, tak ada gunanya engkau melawan. Singasari runtuh dan Rama mertuamu telah tewas." Ucapan yang terdengar sangat jumawa bagi telinga Raden Wijaya. Tetapi kenyataannya memang ia tak mampu berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang seperti itu, Lembusora mengamuk punggung membelah kepungan dan membawa lari Raden Wijaya keluar istana dan Kutaraja. Patih Kebo Mundaran tak lagi mampu mencegat atau mengejar Lembusora. Kali ini mereka lolos. Setelah berlari melewati batas Kutaraja, Lembusora dan Wijaya berhenti
pada satu tempat yang dianggap aman dan terlindung. Berhenti sambil menunggu kabar perkembangan keadaan Singosari. Dan memang Lembu Sora masih sempat memerintahkan abdi setianya guna mencari tahu siapa saja punggawa Singasari yang masih tersisa. Abdi setia yang dulu adalah prajurit sandi bergerak tak mengecewakan. Malam hari di tempat persembunyiannya, Lembu Sora dan Raden Wijaya menerima kedatangan para punggawa yang masih setia kepada Singasari. Di antara mereka tampak ada Ken Sora, Nambi, Gajah Pagon, Wiragati, Wirota, Medang Dangli, Kebo Kapetengan, dan masih banyak tamtama lagi yang berkumpul saat itu. Dalam pertempuran yang tiba-tiba dan ala kadarnya itu, Sang Ramawijaya merencanakan untuk menyerang kembali ke istana Singasari saat menjelang pagi. Terima kasih, kalian masih setia terhadap Singasari. Dan walau sekarang Singasari dikuasai lawan, tapi saya masih berharap dengan satu pergerakan yang tiba-tiba saat mereka terlelap usai pesta, kita kembali bisa merebut dan menguasai apa yang selama ini milik kita. Demikianlah ucap Raden Wijaya di hadapan para punggawanya. Lembu Sora lalu bertanya, apakah kita akan melakukan serangan saat Mehrahina, Raden? Tanya Lembu Sora. Iya, Paman. Apa tidak berbahaya bagi kita sendiri, Raden? Tanya Nambi kemudian. Tidak, Kakang Nambi. Kita menyerang bukan untuk menang saat ini. Kita hanya menunjukkan kepada Jaya Katuang bahwa kita Singasari masih ada. Baiklah, Raden. Itu artinya kita tak bergerak terlalu lama di sana. Kita akan bersikap seperti angin puyuh, datang menerjang dan menghilang. Kesepakatan itu adalah kesempatan untuk yang terakhir kali bergerak dan berjuang di tanah Singasari. Karenanya mereka semua bertekad dalam masing-masing dada untuk membuat lawan kaget dan miris selamanya. Demikian, tengah malam mereka sudah mulai bergerak. Mereka lalu membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Dan di saat embun meneteskan air yang begitu bening dan jernih, Raden Wijaya dan pengikutnya meneteskan peluh bercampur darah dari setiap sabetan pedang atau tusukan tombak dan kerisnya. Serangan Mehrahina, sisa prajurit Singasari, benar-benar tak terduga oleh Jaya Katuang. Sehingga walaupun dilakukan dengan sedikit prajurit serta waktu yang tak lama, serangan itu dalam sesaat sangat mengagetkan. Namun begitu terdengar bunyi titir kentongan serta aba-aba perang, maka prajurit Kediri semuanya telah bersiaga. Gerakan prajurit dengan jumlah yang lebih banyak untuk mengepung lawan laksana longsoran tanah gunung yang menimbun lubang. Sehebat apapun amuk dan kesaktian punggawa setia Raden Wijaya takkan mampu mengimbangi apalagi memenangkan pertempuran saat itu. Dan pula sesuai dengan semboyan tempur saat prajurit Singasari sebelum berangkat, datang, menerjang, menghilang haruslah tetap dilakukan. Lembu Sora akhirnya berteriak, tinggalkan tempat ini, mengalir di kali kemarin.
Sebuah kata sandi diucapkan Lembusora. Artinya bahwa mereka harus segera kembali ke tempat persembunyian kemarin. Nambi, Kensora, Mahesa Kapetengan, dan yang lain segera meningkatkan kemampuan dan segera melompat-lompat untuk keluar dari dalam istana Singasari. Sebelum hari menjadi terang, pertempuran itu telah selesai dan semua penyerangnya berhasil lolos dari kepungan. Namun pelarian mereka tak lagi menuju tempat yang semalam digunakan sebagai persembunyian, tetapi oleh Raden Wijaya langkah kaki mereka diarahkan menuju Terung. Paman Lembusora tahu kemana arah jalan ini? Begitu tanya Raden Wijaya. Iya Raden, ini arah menuju ke Terung. Apakah Raden akan menemui aku Agrahaja? Iya Paman, paling tidak kita bisa berlindung dan istirahat di sana sebelum kita menentukan langkah berikutnya. Begitu. Baiklah Raden. Lembusora, Kensora, Nambi, dan Tamtama yang lain akhirnya diterima dengan baik oleh Aku Terung Ki Agrahaja. Aku Terung Ki Agrahaja menyambut kedatangan prajurit Singasari dengan sangat terbuka. Sama sekali tak ada perbedaan walaupun kini Singasari telah jatuh dan Raden Wijaya adalah buronan dari pasukan Kediri. Apalagi dalam barisan prajurit yang mengikuti Raden Wijaya terdapat putri sulung Prabu Kertanegara, yaitu Dewi Tribuanaswari. Putri tersebut berhasil dibebaskan oleh Raden Wijaya dalam serangan Mehrahina tadi pagi. Sementara putri yang lain, yaitu Dewi Gayatri, ditawan oleh musuh dan dibawa ke Kutaraja Kediri. Paman Aku Agrahaja, terima kasih telah menerima kami semua, kata Raden Wijaya. Ampun Raden, kami sungguh tak tahu ada peristiwa yang menghancurkan Singasari, sehingga kami tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Prabu Kertanegara. Demikian jawab Aku. Tak apa-apa Aku, ini sudah cukup membuktikan bahwa Aku adalah bawahan Singasari yang patuh. Terima kasih Raden. Lalu bagaimana dengan rencana Raden berikutnya? Untuk itu masih kami bicarakan dengan punggawa-punggawa yang ada Paman. Bagaimana Paman Lembusora? Raden, saya berpendapat untuk tidak melakukan perlawanan lagi dengan cara seperti ini. Kenapa Paman? Kasihan prajurit kita Raden, mereka tak pernah istirahat penuh dengan nyaman. Makanan juga sangat kurang. Rasanya pengabdian mereka sebagai prajurit sudah lebih dari cukup Raden. Kemudian Nambi pun menyela kata-kata Lembusora. Apakah maksud Kakang Lembusora kita akan diam dalam persembunyian? Tidak Nambi, saya lebih cenderung kalau Raden Wijaya mau menyeberang ke Madura, meminta petunjuk sekaligus meminta perlindungan di sana. Saya yakin Adipati Wiraraja pasti mempunyai cara untuk Raden Wijaya. Rencana Kakang Lembusora sangat baik Raden, tapi keputusan tetap ada di tangan panjenengan, ucap Gajah Pagon kepada Raden Wijaya.
Iya Paman, kenapa saya sama sekali tak ingat kepada Paman Wiraraja? Tetapi apakah sekiranya Paman Wiraraja mau? Lembu Sora dan yang lain saling pandang atas ucapan Raden Wijaya. Kenapa Raden berpikir begitu? Iya Paman Lembu Sora, apakah Paman lupa bahwa dipindahkannya Paman Wiraraja ke Tanah Merah karena Ramanda Prabu Kertanegara tak suka pemikirannya ditentang oleh Paman Wiraraja? Saya pikir itu bukan masalah Raden. Saya tahu persis Paman Wiraraja, karena saya adalah keponakannya, sahutkan Sora. Baiklah, terima kasih atas saran kalian para sepuh. Besok kita akan ke Madura. Sekarang marilah kita gunakan waktu untuk istirahat dengan benar. Semoga Terung bisa lepas dari pengawasan prajurit Kediri. Malam itu Raden Wijaya dan pengikutnya beristirahat di wilayah Terung sampai menjelang pagi. Dan begitu hari sudah meremang terang, Raden Wijaya mohon diri kepada aku untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Madura. Mereka terus berjalan ke arah utara hingga menjelang sore. Namun masalah timbul saat mereka bertemu pasukan musuh di dekat sebuah hutan lereng Gunung Arjuna. Raden Wijaya dan pengikutnya tak sempat untuk menghindar dari pertemuan itu. Maka yang terjadi kemudian adalah pertempuran. Prajurit Kediri dengan jumlah yang selalu lebih banyak selalu bisa mendesak prajurit pengikut Raden Wijaya yang semakin hari semakin berkurang jumlahnya. Dan saat itu pun banyak prajurit Singasari yang akhirnya melarikan diri mencari keselamatan masing-masing. Tinggal Raden Wijaya dengan 12 pengikut setianya. Mereka pun berlari dengan menggunakan gelapnya malam sebagai pelindung. Menyusuri lembah, memasuki hutan, menyeberang sungai, hingga saat pagi tiba. Akhirnya perjalanan mereka berhenti di desa Kudadu. Dan di sana mereka disambut Ki Demang Kudadu, disuguh air kelapa dan nasi hangat yang juga dicampur dengan parutan kelapa. Mereka sangatlah senang, begitu senang, dan dalam hati Raden Wijaya berjanji akan memberi hadiah pada desa ini. Menanggapi sambutan yang baik itu, seorang punggawa yang terluka, yaitu Gajah Pagon, ditinggal di desa itu. Setelah cukup lama beristirahat di desa Kudadu, akhirnya rombongan Raden Wijaya melanjutkan perjalanan menuju Pulau Madura. Semoga Kakang Lembu Sora bisa ngayahi wajib sampai dengan selesai ya Kakang. Nambi, hati-hatilah. Pesan itu disampaikan oleh Gajah Pagon kepada teman-temannya sesama prajurit Singasari. Dan Lembu Sora pun lalu menjawab, "Sampeyan juga begitu Adipagon, jaga diri baik-baik. Jangan sampai prajurit Kediri mengetahui jati diri sampeyan." "Iya Kakang Pagon, semoga kelak kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul lagi," jawab Nambi kepada Gajah Pagon. Gajah Pagon tersenyum mendengar ucapan Nambi.
Dan tampak juga Raden Wijaya menghampiri Pagon sambil berkata, "Perjuangan baru dimulai lagi, Paman Pagon. Tolong dengarkan juga perkembangan keadaan di Singasari." "Sendika, Raden. Saya akan buka telinga lebih lebar untuk mendengar nafas Singasari." "Ki Lurah Kudadu, terima kasih atas perhatian dan pertolongan selama ini." "Iya, Raden. Semoga cepat bertemu dengan Adipati Wiraraja, Raden." Demikianlah rombongan kecil itu kemudian berangkat dengan menyamar sebagai pedagang yang sedang mencari barang dagangan di ujung Galuh. Walaupun mereka semua menggunakan kuda dalam perjalanan itu, tapi langkah kuda mereka jarang dipacu untuk berlari. Mereka sengaja seperti itu untuk mendengarkan suara-suara yang tersebar di jalan-jalan. Mereka berhenti di setiap pasar, berpura-pura membeli sesuatu, tapi telinga dan mata mereka dalam kewaspadaan yang tinggi. Tak ada keterangan penting yang diperoleh, kecuali cerita keruntuhan Singasari. Panas yang mulai melunak, tak lagi menyengat-nyengat seperti tadi. Matahari telah condong di arah barat, dan saat Raden Wijaya melewati hutan budur di sebelah timur Gunung Sari, tampak beberapa prajurit Kediri tengah bertempur dengan sekelompok orang yang terlihat seperti pengawal Kademangan. "Kita berhenti dulu di sini, Raden." "Iya, Paman Lembusora. Lebih baik kita jangan melibatkan diri dengan urusan mereka." "Iya, Raden." Dari tempat persembunyiannya, Lembusora dan yang lain menyaksikan pertempuran prajurit Kediri menghadapi 3 pemuda desa. Dan rasanya dalam pandangan mereka, 3 pemuda itu bukanlah pemuda desa yang biasa, yang hanya mencari rumput ataupun mengerjakan sawah, tetapi menilik dari pergerakan dan ketenangannya, ketiganya memang memiliki kemampuan kanuragan di atas rata-rata pemuda desa biasa. Terbukti hanya dengan bertiga, tapi mereka mampu merepotkan prajurit Kediri yang berjumlah tak kurang dari 10 orang. Walau sepertinya tak pantas dinalar, prajurit yang bersenjata pedang dan tombak dihadapi dengan tangan kosong. Lembusora, Nambi, Gansora, Kebo Kapetengan sempat terkagum atas solah ketiganya.